Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai satu permasalahan yang sering ditanyakan, yaitu mengenai bacaan Al-Qur'an. Apakah pahalanya bisa kita kirimkan dan sampai kepada orang yang sudah meninggal atau kepada ahli kubur atau tidak? Mari kita buka dan kaji tulisan yang dibuat oleh Imam Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Halil Mauta wal Qubur. Beliau mengatakan bahwa masalah ini para ulama berbeda pendapat. Jumhur salaf, mayoritas ulama salaf, termasuk di situ adalah imam tiga, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad, diriwayatkan mereka mengatakan bahwa pahala bacaan apabila kita kirimkan kepada orang yang sudah meninggal itu sampai. Kemudian pendapat itu justru disangkal oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan tidak sampai, dan Imam Syafi'i menggunakan dalil yaitu ayat Quran surat An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang dia lakukan. Artinya selain yang apa yang dilakukan tidak bisa sampai. Makanya orang membaca Quran kan bukan amalnya dia, tapi amalnya orang lain, maka tidak sampai pahalanya bila dikirimkan. Ini dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Kemudian pendapat kedua mengatakan sampai, dan mereka menggunakan beberapa alasan tentunya. Tetapi mari kita kaji bagaimana para ulama yang mengatakan sampai ini menyikapi dalil yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Mereka mengatakan bahwa dalil ini sudah dimansuh, dinasah oleh ayat yang lain, yaitu walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna min amalihim min syai'. Jadi orang-orang yang yang beriman dan kemudian diikuti oleh keluarganya dengan keimanan, maka mereka akan diikutkan. Ini menunjukkan bahwa bahwa keluarganya itu juga bisa bermanfaat kepada orang-orang yang sudah meninggal. Kemudian jawaban yang kedua, bahwa mengatakan bahwa ayat tersebut itu khusus untuk kaumnya Nabi Ibrahim. Jadi kaumnya Nabi Ibrahim itu mereka memang tidak bisa mengirimkan pahala kepada orang lain. Ini diperkuat dengan beberapa ayat, yaitu atau beberapa dalil yang mengatakan bahwa kaumnya Nabi Musa itu juga mereka mengirimkan ataupun kaumnya Nabi Musa itu mengirimkan pahala kepada yang lain. Adapun umat kita ini termasuk mendapatkan keistimewaan bisa mengirimkan pahala itu. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud ini adalah orang-orang kafir. Jadi al-insan itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir inilah yang hanya akan dikenai apa yang dia lakukan. Tetapi kalau orang Islam enggak, dia bisa mendapatkan faedah dari amal orang lain yang dikirimkan kepadanya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa maksudnya itu adalah amalan yang buruk. Jadi amalan yang buruk itu yang tidak bisa dikirimkan kepada orang lain. Adapun amalan yang baik itu bisa. Contohnya apa? Banyak doa, sedekah, haji, dan lain-lainnya. Itu beberapa hadis menunjukkan bahwa bisa sampai kepada orang yang dikirimkan. Termasuk di sini adalah bahwa membaca Quran itu termasuk amal baik dan termasuk sedekah. Para ulama itu sepakat bahwa sedekah itu bisa sampai kepada mayit karena dalilnya sangat kuat. Nah, kemudian para ulama yang mengatakan bahwa bacaan itu sampai, ini menyamakan ibadah-ibadah yang baik itu dengan sedekah, karena ada hadis yang berbunyi kullu ma'rufin sedekah, setiap perbuatan baik itu sedekah. Karena itu sedekah, maka itu bisa sampai apabila dikirimkan kepada
orang yang meninggal. Tetapi beberapa riwayat juga menunjukkan bahwa Imam Syafi'i sendiri ada beberapa referensi itu juga menganjurkan ataupun menganjurkan orang membaca Quran ketika berziarah kubur. Seperti yang kita baca itu dari Az-Za'farani, beliau bertanya kepada Imam Syafi'i tentang membaca Al-Quran di atas kuburan. Lalu Imam Syafi'i mengatakan la ba'sa bihi. Ini riwayat ini yang kemudian dijadikan pedoman oleh para ulama Syafi'iyah, bahwa sebetulnya Imam Syafi'i juga ada riwayat mengatakan itu sampai. Jadi intinya adalah bahwa bacaan ini sampai, apalagi ada beberapa hadis yang banyak sekali, walaupun mungkin hadis ini sebagian ada yang tidak kuat ya. Seperti yang kita baca dalam kitab tersebut, ada hadis yang mengatakan man marra alal maqabiri wa qara'a qul huwallahu ahad ihda asyrata maratan tsumma wahaba ajruhu lil amwat mu'tiya minal ajri bi adadil amwat. Barang siapa melewati kuburan lalu dia membaca qul huwallahu ahad sebanyak 11 kali, lalu dia mengirimkan pahalanya kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang-orang yang dia kirimi tadi. Jadi ini juga, kemudian juga ada hadis lain dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda man dakhalal maqabir tsumma qara'a Fatihatal kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaqumut takasur tsumma qala Allahumma inni qad ja'altu thawaba ma qara'tu min kalamika li ahli al-maqabir minal mu'minina wal mu'minat kanu syufa'a lahu ilallah. Barang siapa yang masuk ke kuburan lalu dia membaca Fatihah, kemudian qul huwallahu ahad, alhaqumut takatsur, lalu membaca ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya baca ini pahalanya bisa dikirimkan kepada ahli kubur dari orang-orang yang beriman, maka dia akan mendapatkan syafaatnya nanti. Banyak hadis lain yang serupa, dan mungkin hadisnya tidak oleh para ulama tidak terlalu kuat ya, kecuali surat Yasin ini hadisnya kuat. Jadi hadis iqra'u ala mautakum Yasin, jadi bacalah kepada orang-orang yang sudah meninggal surat Yasin. Ini para ulama berbeda pendapat apakah membacanya itu sebelum meninggal, menjelang meninggal, atau setelah meninggal. Ada yang mengatakan bahwa ini umum, tidak ada penjelasan, maka sebelum meninggal ataupun setelah meninggal itu sama, artinya diperbolehkan untuk membaca Yasin. Kalau Yasin saja boleh, berarti yang lainnya boleh. Nah, itulah landasan yang mengatakan bahwa mengirimkan pahala bacaan kepada ahli kubur itu sampai. Lalu bagaimana cara membacanya? Ini ada beberapa riwayat, termasuk yang disebutkan oleh Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Itu orang yang setelah membaca kemudian beliau mendoakan agar Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Jadi caranya begitu, Mbak. Setelah membaca Quran, kemudian selesai, lalu berdoa Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan. Kalau bahasa Indonesia, ya Allah, sampaikan pahala yang aku baca ini dari Al-Quran ini kepada fulan, orang yang dituju. Jadi itu caranya mengirimkan pahala untuk orang yang sudah meninggal. Tidak harus di kuburan tentunya ya, di rumah atau di tempat lain itu juga bisa menyampaikan pahala seperti itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.